So, questionnya nggak muncul tadi. Dan Itu di aja. sini aja. Sini aja ya. Hmm. Ah, Akbar, silakan. Nomor satu apa jawabannya, Bar? Dan kenapa? Apa ya tadi jawabanku ya? Lupa. Ya, dibaca dulu, dibaca. Ini. Oh, nomor satu ini beda ya tiap orang ya? Beda, beda. Oh, Diacak sama dia. jawabanku sih D nih ya. Kenapa deh? Karena ini kan sebenarnya udah berulang kejadiannya. Sehingga seharusnya udah dimitigasi dari awal dan udah dimasukkan ke ini sih, risk register. Betul, betul. Oke, clear ya yang jawaban untuk soal pertama. Clear, clear, clear. Clear ya. Jadi ini ada Yang problem salah di situ. yang dia ada temuan ya, temuan tersebut tidak di resolve segera. Nah, kemudian terjadi lagi nih. Jadi terjadi lagi apa action yang tepat? Nah, itu update isu log dan risk register. Nomor dua, silakan Mail. Nomor 2 tadi aku jawabannya C. Raise the issue with client before the sprint review. Ternyata salah ya. Oke, yang jadi gini, eh kita baca dulu ya. During sprint review, client don't agree with the feature has been developed by team. This is far from the client imagination and requirement. After meeting, you meet with development team and they feel have did correct feature based on instruction on product backlog. What the team forget it during the current sprint. Daily Scrum itu tiap hari mereka meeting. Tiap hari mereka meeting dan hanya membahas 3 hal. Yaitu apa yang dilakukan kemarin, apa yang dilakukan hari ini, dan apa masalahnya. Itu daily Scrum. Waktunya hanya 15 Oke. menit. Waktunya hanya 15 menit setiap hari. Di daily Scrum tidak membahas permasalahan ini tadi. Ada fitur yang tidak Fitur. sesuai. Itu kan nggak tahu. Itu tahunya ketika sudah di sprint Sprint review. review. Setelah dipresentasikan tadi ke klien. Produk kita ini kita udah presentasi, klien berpendapat, oh produkmu nggak bagus. Bukan masalah daily scrum ya kan? Karena daily scrum nggak membahas itu. Kayak option A bukan. B, engage with client need to be increased. Di sinilah peran product owner itu diperlukan. Apa yang tertulis atau yang kita diskusikan di user story dan story point itu belum tentu selalu sesuai atau benar-benar meet and match dengan keinginan dari klien. Makanya selalu kita komunikasikan, oh kami sedang membuat seperti ini. Betul nggak? Ada perlu gambaran itu nanti saya lupa tools dan tekniknya apa. Kita buat sketsa dulu ya. Misal kita mau buat tampilan kayak ini ya, quiz.com ini. Kita buat sketsa. Saat orang sudah menjawab soal, kira-kira tampilannya begini. Betul nggak klien? Setuju nggak tampilan seperti ini? Nah itu kan perlu engagement dengan klien yang harus ditingkatkan. Yang dilakukan oleh product owner, PO tadi. Jadi ini tugas PO ya? Tugasnya PO. Oh, oke. Oke, ini after meeting you. You ini mungkin bisa jadi PM-nya kan. Kita ini PM, nah kita instruksiin bahwa engage dengan kliennya masih berkurang. Siapa yang nge-engage? Product owner. Oke, B bisa jadi opsi ya. C kita lihat. Raise the issue with client before sprint review. Raise issue with client before. Ini seolah-olah benar nih ya kalau kita lihat ya. Tapi kan Oh iya, sprint review ya. ya seolah-olah benar sebelum kita melakukan sprint review kita raise isu dulu. Lah kita nggak tahu isunya apa kan gitu. Kita nggak tahu isunya apa. Isunya baru muncul setelah sprint review. Itu. Kemudian update Scrum Team Progress on Information Radiator. Ini nggak ada hubungan ya. Information Radiator kan untuk melihat progress. Ini bukan ngomong masalah progress. Berarti B. Information radiator itu progress ya?
Ya, yang burn down and burn up tadi itu Oh, oke. radiator namanya, information radiator. Burn up Oh. chart, burn down chart itu information radiator. Oke, lanjut soal ketiga. Didit, silakan. Ini kalau baca fundamental, insya Allah benar nih. Kalau nonton fundamental nih. Aku belum nonton lagi. Jadi Makanya ketahuan salah. Okianda yang salah siapa. Iya ya. Satu orang ini. Oke, Tadi aku lanjut. jawab kalau nggak AD apa A atau D? D. D. Yang benar apa? Oke, C. C ya. Servant. Oh alah. pelayan Betul. gitu. Ya, karena apa ini? Dia Hmm. they believe you are the best leader ever they have because they feel you are like their father, taking care of their needs, focus on their development, collaboration to achieve the target together. Jadi ini kayak pelayan nih kita. Nah, seperti bapak Iya. itu memberi makan. Kalau laser fire apa itu? Mail. Aduh, lupa. Gabungan. Itu bukan gabungan itu interseksional. Laser fire itu team decision. Oh, Jadi semuanya tim yang ya. memutuskan. Oh, iya. Karismatik PM-nya yang ngasih decision. Ya, kalau Decide. karismatik one show man. Yes, one showman. Semuanya ditentukan Jadi, oleh si leader ya. Jadi kalau misal bos kalian kayak nggak bimbing, nggak apa, itu bisa jadi dia itu laser fire ya. Kan sering kita merasa ini nggak ada bimbingan, nggak ada apa, semuanya diserahin ke tim. Berarti sebenarnya benar Di dia itu. Culno gitu aja mas. Diculno ya, di Jarno ya. Nah, itu namanya laser fire. di Tai Chi. Kalau transaksional itu transaksi. Bagaimana transaksi? Ada punishment dan reward. Reward. Ya, transaksional itu artinya transaksi. Servant leader itu tadi ya. Seperti Bapak Ibu yang caring food, caring water. Kalau karismatik one showman. Kalau misal di perusahaan kalian ada satu orang bapak atau ibu yang selalu dia yang ngerjain, dia yang take care, dia yang anak buahnya nyantai lah. Kalian tinggal duduk tenang sebagai anak buah. Berarti dia tipe leadership karismatik. Lalu ada transformasional. Transformasional ini selayaknya nakoda kapal atau kapten di dalam kapal. Dia yang menginspirasi dan mengencourage untuk melakukan inovasi. Itu kata kuncinya ya. Inspiring dan encourage innovation. Itu transformation. Transformational, sorry. Nah, nanti perlu dicatat ini ya di materi fundamental. Oke, lanjut. Nomor 4, balik lagi ke Akbar. Silakan. C. Communicate the risk to the steering committee. Oke. Kita bahas. A project manager is managing a large project. A stakeholder has just discovered a new risk that has not been identified in early stage. What should the project manager do? Jadi stakeholder menemukan risiko baru ya yang tidak diidentifikasi di early stage. A. Confirm to stakeholder that risk register has been complete and validated by all stakeholder. Confirm the stakeholder that the register has been complete and validated by all stakeholder. Nggak nyambung ya, karena kan dia menemuin risk baru. Kemudian konfirmasi ke stakeholder bahwa risk register has been complete. Nggak ada relate-nya ya. Nggak mau ada perubahan kali. Ya, nggak ada perubahan berarti. Dia nganggap udah complete nih, nggak bisa kayak gitu ya. Bukan. Perform a risk analysis directly with stakeholder who raise the risk and update the risk register. Jadi kalau ini risk analysis dulu, baru risk register. Kebalik ini stepnya. Oh gitu. Ya, kalau yang B ini ya. Risk Jadi analysis, baru update sebenarnya
Yang B bukan. Kita lihat yang lain dulu ya. C. Communicate the risk to steering committee and request a mitigation plan from senior management. Nah, ini nanti ya. Nanti setelah dianalisa. Nah, makanya kan ada risk tadi, stepnya risk register, kualitatif risk analis, perform kuantitatif analis, kemudian baru risk response plan. Nah, risk response plan itu isinya ya mitigation tadi. Baru terakhir implementation. Kalau dari step, ini juga bukan. Lompat. Apa aja Mas tadi boleh diulang nggak? Risk register. Hmm. Setelah risk register, kita perform kualitatif risk analis. Perform Kualitatif ya, kualitatif dulu. Setelah kualitatif, kita perform kuantitatif. Nah, kuantitatif nih kalau dalam project boleh dilakukan, boleh tidak. Kuantitatif. Kalau kualitatif itu harus. Ya, tak ulangi ya. Kalau kuantitatif, langkah yang ketiga, ini boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau kualitatif itu harus dilakukan dalam mengidentifikasi risk. Nah, kita sudah kualitatif, kita sudah kuantitatif, baru ke risk response plan. Nah, risk response plan ini yang berisi tentang mitigasi, kontingensi, dan segala macam. Risk owner-nya siapa gitu ya. Itu fase planning, selesai. Udah jadi dokumen risk management plan. Kemudian proyek berjalan, ketika terjadi masalah, maka masuk ke skopnya risk, yaitu implement risk response. Nah, yang D add risk to risk register. Oke, re-evaluate risk register with help from the project team and stakeholder. D ya. Jawabannya ya. Setelah discover, ini ada yang benar nih satu nih. Setelah discover, Aku kayak. kita ke risk register dulu ya. Akbar, Didip sama Mail ya. Nanti lebih detailnya di risk management plan kalian akan belajar. Oke, nomor 5 siapa lagi? Mail silakan nomor 5. Ya, itu Mas. Jawabannya yang D, implement agile approach since business and team collaboration is critical for project success. Iya, betul ya. Implementation agile approach. Boleh reasonnya, Mail? Ntar loh, dibaca soalnya dulu ya. Nah, Reasonnya karena ini semua changing in scope depending on market. Nah, jadi kan kalau agile itu based on demand ya. Maksudnya based on demand itu akan terjadi perubahan secara terus-menerus sampai nanti akhirnya project itu bisa rilis ke customer. Nah, di saat changing, ketika ada perubahan itu, kolaborasi atau interaksi antara project manager dan juga di dalam tim tersebut harus menjadi suatu key factor karena akan berpengaruh terhadap hasil yang akan mereka deliver. Jadi ketika ada satu yang misal harusnya seperti ini, ternyata dia nggak berkolaborasi atau nggak mengerjakan, hasilnya akan ya di luar ekspektasi awal kita untuk di-deliver, itu sih Mas. Dan itu cocok menggunakan agile ya. Iya betul, agile approach. Ya. Oke, kita coba bahas ininya. Scope schedule is mandatory control in order Itu to get. waterfall ya. Ini waterfall ya. Nah, ini tadi kata kuncinya ini pasti mengarah ke agile. Kedua, waterfall is allowing. Nah, waterfall aja udah salah. Terus allowing changing, salah juga. Waterfall tidak memperbolehkan changing untuk ketemu dengan market ya. Nah, ini enggak, ini agile ya. Kalau agile is allowing changing, scope bla bla, ini Ya, masuk di istilahnya. C, deliver the product increment to avoid any disturbance of changing relate to short duration of iteration. Ini product increment termasuk agile, betul.
Cuman avoid any disturbance of changing ini salah. Hmm. Ya kan? Harusnya welcome dengan changing ya. Hmm. Ya, makanya C juga salah. Nah, jadi yang benar adalah D, implementation agile approach since business and team. Ingat tadi agile manifesto, collaboration, ya, and apa tadi? Collaboration sama Customer collaboration lebih besar dibandingkan solo kontrak. Individual and interaction lebih dari Ah. proses. Betul, dua agile manifesto yang kena ya. Hmm. Individual interaction sama customer collaboration dan changing ya. 3 bahkan. 3 agile manifesto yang kena di sini. Oke. Lanjut, silakan Didit. Soal nomor 6. Tapi yang itu sebenarnya agak make sense juga kan, Mas? Yang mana? Deliver the product incremental to avoid any disturbance of changing in mana tadi? Yang C. Yang tadi. Heeh. Soalnya kan itu kalau incremental kan jatuhnya dia dalam satu increment, satu sprint. Nah, ketika satu sprint itu kan dia nggak boleh ada perubahan scope, nggak boleh diganggu scope-nya itu, Mas. Boleh. Boleh, di agile boleh. Nah, jadi gini, misal ya. Misal gini, Dit. Seandainya ini lagi ngerjain nih fiturnya apa? Fiturnya nambah ini ya di Quizy kan? Nambah ini. Iya. Tim programming, ngoprogram bla 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 bla. Terus di tengah jalan dibilang, kami nggak mau ini dihapus, nggak mau nih ada ini, dihapus saja ini. Si tim harus follow, ini. Karena ini kami nggak butuh sekarang ini, bisa jadi kami butuh nanti. Kami mau ini dulu aja nih fiturnya. To correct one incorrect ini kami ingin tahu itu. Tim development akan meng-cancel ini ya dan akan mengerjakan ini gitu. Ini akan dimasukkan ke product backlog lagi, diprioritaskan sama product owner. Product owner akan prioritaskan apakah di sprint selanjutnya atau di sprint terakhir atau sprint kapan. Ini dia akan diskusi sama customer. Tim development akan lompat ke sini ngerjain. Nah, fitur ini. Itu. Oke ya. Clear ya. Tapi itu setelah sprintnya selesai kan? Enggak, saat sprint. Review ya? Saat sprint. Jadi saat sprint meeting kan dijelasin, kami mau ngerjain fitur ini misalnya. Ini gitu. Nah, kata si klien, ini nggak usah dulu nih. Kami mau ini dulu aja. Sama ini misalnya, nih 5, tulisan 5 ini. Mau nggak mau, ini di take out. Nah, ini dikerjain nih, 3-nya. Nah, ini di take out, nggak tahu dikerjain kapan. Bisa sprint selanjutnya atau sprint selanjutnya lagi. Nanti product owner yang akan diskusi dengan development team. Dengan customer. Product owner akan diskusi dengan customer. Oke. Dan ya kalau kita bandingin C dan D ya, D lebih make sense ya. Ya enggak? Tapi kembali lagi ke soal ya Mas Yanda ya. Ya, Ada key poinnya tuh changing in scope depending on market is one journey shall be passed to encourage better smart application for the future. ya. Maksudnya kalau jawabannya C berarti bertolak belakang dengan soalnya kan? Betul. Itu juga jawabannya. Oh, iya. Jadi keyword dari soal harus dipahami. Lanjut. Siap, Mas. Nomor 6. Akbar. Semua. Akbar lagi atau Didip ya? Didip ya? Sorry. Aku tadi, Mas. Didip nomor 6. You're leading a project ini. Oh, ini yang ini tadi aku bingung sih saya. Kesalahannya di mana? Kok nggak salah tadi jawab D kalau nggak salah. D, coba. Keywordnya apa dan reasonnya apa nih? Keyword dari soal dan reasonnya apa? You're leading a project to construct a new runway. Terus sudah habis itu udah jadi. The resident under the flight path running making noise complaint and want to airport to compensate them to diminish ini. What made them miss earlier? B salah enggak?
including stakeholder register to speak with stakeholder. D jawabannya harusnya Mas. Apa keywordnya apa yang Didip tangkap dari soalnya? Kita belajar Oh, cari keywordnya dulu. kalau yang ini kan dia akhirnya protesnya di akhir-akhir. Terus apa yang proses salah itu di mana? Iya, ya. Nah, yang step Betul. jalan sih nggak memasukkan si homeowner-nya ini sih. Oke, good. Ya, good point. Maksudnya gini, nangkap poin di soalnya udah benar, tinggal konsepnya, fundamentalnya yang masih belum tepat. Jadi betul katakan Didip ya, ini setelah completion, baru dia mencak-mencak, rasanya gitu kan. Si siapa? Si orang-orang yang punya rumah itu, ya resident itu. Nah, after completion of the project, the resident under flight path of the new runway are making noise complaint and want the airport to compensate them for diminished value. Jadi rumahnya itu berkurang nilainya. Tentu ya, orang nggak mau lagi beli rumah di sana karena suara ribut dari airport tersebut atau pesawat. Apa yang salah atau apa yang miss di awal ketika kita melakukan project? Oke. Including stakeholder register those with the contribute stake in the project. Ini bisa jadi ya. Jadi orang tersebut tidak dimasukkan ke dalam stakeholder register. Oke, bisa jadi. Kedua, stakeholder analysis include consideration for those with an interest stake in the project. Jadi yang kedua ini stakeholder analisnya ini yang mengconsider mereka tadi terkait interestnya itu nggak dilakukan ya, stakeholder analisnya nggak dilakukan. Kalau yang pertama ini tidak dimasukkan ke register, ini stakeholder analisnya tidak dilakukan. Oke, bisa. C, a true review of agreement prior to development of stakeholder register. Berarti ada kesepakatan ini ya, a true review the stakeholder agreement. Agreement ini langka setelah melakukan stakeholder analysis. Apa action yang perlu kita lakukan? Ya, kita udah analis nih. Oh, setelah kita analisa ternyata biar mereka puas, kita harus lakukan yang namanya agreement dulu deh sama mereka, biar nggak jadi konflik. Nah, berarti C ini belum bisa karena ada B nih, ya B-nya belum dilakukan. D, inclusion of affect homeowner in product charter. Enggak ya. Artinya nggak akan tercapture ini di project charter. Ini project charter kan di fase initiation, fase pertama kali. Nah, tinggal A dan B. Kunci jawabannya B, stakeholder analysis. Kunci jawabannya B. Kalau secara step, memang kita harus stakeholder register dulu ya. Jadi, saya share ini stakeholder. Ini stepnya. Ketika kita melakukan proyek, itu kan kita develop project charter dulu ya. Project charter. Di initiation, ingat, initiation itu ada 2 kerjaan. Project charter yang di-approve oleh sponsor. Terus ada stakeholder register. Baru stakeholder register masuk ke stakeholder engagement plan. Nah, setelah itu baru masuk ke communication plan ya. Action plan. Kalau stakeholder analysis itu di sini. Di SEP, stakeholder engagement plan. Stakeholder register itu yang opsi pertama tadi ya. Nah, kalau saya lihat dari kunci, ini stakeholder register itu diasumsikan sudah dilakukan di fase initiation. Sangat kecil kemungkinan. Sangat kecil kemungkinan kita tidak meregister orang tersebut di fase initiation. Mungkin di project charter tidak teridentifikasi. Tapi di saat initiation, itu pasti ini apa ya, sulit atau bukan sulit, sangat kecil kemungkinan terlewatkan.
sangat kecil kemungkinan terlewatkan. Makanya lebih tepatnya adalah mereka lupa dilakukan stakeholder analis. Maka jawabannya adalah Kayaknya saya ngisi itu tapi salah, Mas. Aku nggak kok B. Oh iya. B ya. Stakeholder analis. Cukup jelas ya alur berpikirnya ya, konsepnya ya. Oke, lanjut. Akbar, silakan. Nomor 7. Ini yang susah tadi ya. Salah semua. Nanti kita bahas lagi nih, stakeholder. Keywordnya apa, Bar? Keywordnya? Sebentar. Tadi saya jawabnya C sih. Kayaknya sih. Tadi kayaknya saya jawab C tapi salah kayaknya. Ya, kita bahas ya. You are managing project. Which following process would you use actively send this information? Kalau biasanya tiga baris ini, kita coba langsung ke jawabannya ya. Ke pertanyaannya di baris terakhir. Which of following process would you use to actively send this information? Oke, kita lanjut ke pertanyaan. You are managing a project develop recreation facility for a community. You have internal and external group stakeholder. You have internal and external group stakeholder. Stakeholder register ya. You would like to send project performance related information to internal stakeholder only, and about deliverable status information to both internal and external stakeholder. Jadi ini ke communication management plan. Ya, ini kan you like to send, ini di define di project di communication plan. Di communication plan itu dijelaskan informasi mana yang dikasih ke stakeholder internal, informasi yang mana dikasih ke internal dan eksternal. Formatnya seperti apa, dikirim kapan, itu dibahas di communication management plan. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan hasil analisa stakeholder engagement plan atau stakeholder analysis tadi. Which of following process would you use to actively send this information? Pertanyaannya, which of following process would you use to actively send this information? Artinya kan ini sudah eksekusi toh. Which of following process would you use to actively send this information? Kita aktif mengirim informasi ini. Berarti kita sudah ada di fase eksekusi. Di eksekusi itu hanya ada Plan. Kalau plan ya plan kan? Iya. Berarti apa? Manage ya. Betul, C. Manage stakeholder engagement. Ya. Jawabannya C ya? C, betul. C. Mungkin awakmu bukan C tadi, Bar. Oh, nggak B. Tadi B saya mungkin. bingung karena bingung juga sih dengan kata-katanya ya. Apakah sama atau enggak artinya. Soalnya kan kayak plan, apa tadi yang B itu juga mirip ya pengertiannya. Jadi kayak artinya tuh mirip-mirip nih kalau secara bahasa kayak gitu. Betul. Ya agak membingungkan gitu sih. Nanti kalau udah dapat materi stakeholder management plan, insya Allah lebih paham. Jadi ini tadi ya, initiation hanya ada 2. Aku sih udah yang episode 1 nggak sih? Iya, dari Amirali tuh sudah nonton. Iya, udah aku buka cuman dia itu makanya aku bingung bahas aja. Yang ini plan ya. Ini di fase planning. SEP atau stakeholder engagement plan sama communication plan itu kita lakukan di fase planning. Nah, di stakeholder itu ada yang di execution ya. Execution itu manage lagi tinggal. Manage stakeholder. Di fase control monitoring ya monitor stakeholder.
Oke. Nah, di communication tadi kita ngirim-ngirim dokumen itu sama dengan manage communication kan? Manage communication itu ada di execution juga. Nah, itu. Ada di execution. Ya, ingat I, P, E, terus apa lagi setelah PE, control, CM CM, baru closing. Ya, close. closing ya. Coba. Mas, ya enggak, Ya, kalau di stakeholder engagement bukannya kita nggak boleh nge-share ke siapapun ya? Maksudnya itu buat bahan pegangan kita, buat ngambil action selanjutnya. Misal ada stakeholder yang ini nggak aware terhadap project kita, ya udah kita deketin dengan cara apa Ya, sehingga dia jadi desire gitu. betul, betul. Itu hanya konsumsi internal. Oh, yang Internal. dimaksud nggak boleh share ke siapapun tuh untuk konsumsi internal aja ya? Iya, untuk konsumsi internal dan untuk mendefine communication plan ini kan. Tentu orang yang resisten Iya, akan beda treatmentnya dengan orang yang leading kan. iya. Nah, gitu. Itu di-define di communication plan. Oke. Oke. Nah, lanjut ke soal Berarti tadi jawabannya B ya? Coba sih. C. B. Oh, yang awakmu kah? Mungkin kayaknya B kayaknya. Akbar. Iya. Nah, ini C ya. Kalau plan, kalau mungkin ini manage communication, ya bisa jadi ini juga ini D nih ya kan. Karena kan di manage communication kan. Iya. Tapi yang di execution itu hanya ini manage. Kalau monitor di fase monitor ya. Setelahnya kan. Setelah execution. Control monitor. Oke. Lanjut. Mail silakan. Nomor Ya. 8. Ini Ini kita benar benar semua semua ya. Nah loh, kalau Kata sampai kuncinya. Oh, ini. Kata kuncinya what should the project manager do to address this concern. Jadi ini ada concernnya ketika define the scope, stakeholdernya mention kalau projectnya tidak menghasilkan sesuatu sesuai dengan business value yang di-expect sebelumnya. Jadi si stakeholder ini skeptis terhadap output di akhir projectnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh project manager? Jawabannya B. Jadi kita harus mereview kembali business benefit relation plan dengan stakeholder. Yang di awal seperti apa, yang di deliver seperti apa. Ya. Oke, betul ya. Dan dokumen bisnis itu ada sebelum fase initiation. Ingat di fundamental ya. di project data ya? Sebelum. BC. Ya, BC di business case. Oh. Ya, business case ada 2 dokumen. Ingat BMP, benefit management plan sama business case ya. Satu lagi kan BC ya. Case. Nah, itu bisnis dokumennya. Jadi bisnis dokumen itu ada 2, business case dan benefit management plan. Itu sebelum fase initiation. Nah, nanti tujuan dari sana kan adalah untuk melakukan need assessment project mana yang akan kita lakukan. Berdasarkan perhitungan biaya, perhitungan benefit, perhitungan value, mana yang layak kita lakukan. Barulah masuk ke project charter ketika sudah menentukan, oh proyek ini misalnya, proyek mencangkul dengan tangan misal. Nah, ini proyeknya ini. Nah, baru dibuat project charternya, misal proyek mencangkul dengan dengan tangan. Kenapa kita tidak melakukan proyek pencangkulan dengan ekskavator? Ya bisa jadi duitnya nggak ada atau apa-apa nggak ada gitu ya. Baru ditentukan di need assessment tadi. Setelah ditentukan di need assessment, di-define lah di project charter. Siapa PM-nya untuk proses mencangkul dengan tangan ini misal proyeknya. Oke ya. Apa tadi Mas? Benefit management plan nama apa? Aku lupa. Business management plan. Bisnis BMP itu benefit management plan. Benefit. Satu lagi business case. Oh, bukannya BC dibagi 2, bukan? Bukan, bisnis dokumen dibagi 2. Oh, bisnis dokumen. Ya. Bisnis dokumen itu ada 2.
business management, benefit management plan, Oke. Sama business sama case. business case. Jadi kalau ngomong masalah value itu biasanya selalu ke sebelum fase initiation. Nah, itu yang kata kuncinya yang perlu diingat ya. Kalau udah ngomong value itu sebelum lakukan initiation. Apa yang belum dilakukan di initiation ya itu tadi need assessment. Need assessment yang merefer ke bisnis dokumen. Bisnis dokumen ada dua, business case dan benefit management plan atau BMP. Walaupun bahkan ketika udah execution, kita baliknya ke situ kan ya? Betul. Baliknya ke sana lagi. Oke. Oke. Siapa lagi nih tadi? Didit. Didip, ya, nomor 9. Didip. Siap. A project team is using the domain knowledge from the one team is be shared with another. Ensure continued deliveries. What should the project manager do? Oh, ini buat yang ngajarin tadi ya. Remove dependency, bukan redistribute team members, so knowledge is available in team. Kok jawab apa tadi ya? Request respected to plan for knowledge session. Yang C kali ya Mas ya? Oke. Boleh reasonnya apa, keywordnya apa? Keyword. Merge team into one team, so knowledge is merge itu berarti digabung. Sorry Mas, salah. Kan sebenarnya ini kan ada problem di mana knowledge-nya itu hanya di salah satu tim aja dan perlu di-share ke salah satunya buat biar bisa mencapai deliverable-nya. Jadi sebaiknya seperti apa? Seperti itu. Kalau knowledge sharing session sih sebenarnya normatif sih Mas. Kalau redistribute team member, kalau aku B berarti Mas, redistribute B. team member so knowledge is available. Kalau D kenapa? Bukan D. Kalau D kan soalnya cuman knowledge sharing session doang ya Mas. Cuman ibaratnya cuman sharing session. Jadi secara ilmunya kurang ini sih. Nggak kurang praktikal sih. Lebih ke theoretical aja. Jadi nggak merasuk. Makanya saya milihnya B. Soalnya dia ketika barengan kan jadi peer to peer, jadi bisa bareng ngerjainnya. Oke. Ya, kalau secara logika bisa diasumsikan yang B ya, tapi kita balik ke teori ya. Coba kita balik ke teori. A project team using one of visual management tools to identify the dependency. It was identified that domain knowledge from one team needs to be shared with another team to ensure the continuity of deliverable. Nah, pertanyaannya, apakah segampang itu kita menggabungkan kedua tim? Artinya gini, tim A bisa jadi proyeknya beda nih. Ya, dia mendevelop hardware. Tim B ini mendevelop software. Kalau digabungkan, bisa nggak? Makin nggak jelas nanti ya proyeknya. Beda sih Mas, nggak bisa. Nggak bisa ya. Artinya distribute team member to knowledge is available is in the board team ini susah ya, susah dilakukan. Sering terjadi seperti itu di proyek. Tim A ngerjain apa, tim B ngerjain apa. Contoh, di proyek konstruksi. Tim A ngerjain jalan, tim B ngerjain tangki. Apakah bisa? Tim jalan kita oper ke tangki, tim tangki kita oper ke jalan. Nggak nyambung bisa. kan? Keilmuannya nggak nyambung. Walaupun seolah-olah saling merasuki tadi, seperti alasan yang Didi bilang. Oke, ya jadi jawabannya adalah D ya. Harus ada sharing. Cukuplah sharing aja. Nah, yang A sharing, proyek tim jalan sharing dong, apa concernmu? Biar kami yang tim tangki ini bisa mengikuti concern-concernmu. Misal masalah terkait pengiriman barang segala macam yang akan melewati jalan.
oh berarti tanggal-tanggal sekian kami harus antisipasi, tidak bisa gitu ya. Nah, gitu. Kan komunikasi, jadi saling sharing knowledge. Oke, cukup jelas ya. Nomor Dan 9. juga kalau menurutku sih emang lebih efektif juga ya kalau misalkan dibarengin, misalkan pekerjaannya sama, D dulu sharing session, habis itu baru di redistribute. Jadi Hmm, mereka udah punya pengetahuan dan jadi udah punya bekal, nggak nol banget gitu. iya, ya, oke. Jadi definisi restribute ini adalah informasi yang sudah di-sharing sama-sama itu saling dibagikan kembali ke bot tim gitu ya, Hmm. Akbar ya. Iya. Hmm. Oke, soal nomor 10. Silakan Akbar, soal terakhir. Cross cultural training, Ya, B. kata kuncinya. Multicultural. Ya, clear Horticulture. ya. Jadi kalau ada pertanyaan masalah multicultural, itu biasanya selalu jawabannya cross cultural training. Jadi sering terjadi di proyek-proyek yang beda ya, misal orang Cina dengan orang Eropa, atau kita dengan orang Saudi, atau kita dengan orang India misal. Kadang kan ada manner-manner atau uh, adab-adab atau norma-norma yang saling tidak sama. Itu kita harus perlu adanya training. Oke, mantap. Kalau Mas Yanda dulu waktu di Saudi ada training ini nggak ya? Karena aku nggak ada nih, Nggak ada, nggak ada. langsung kerja aja, praktek, mau berantem di situ berantem deh. Iya, betul. Jadi inilah indahnya, menurut saya pribadi ya, indahnya kita belajar PMP. Kita tahu teori yang benar apa, walaupun prakteknya entah dilaksanain atau enggak. Iya. Ya, setidaknya kita bisa berdebat, oh ini loh yang diajarin oleh PMP itu harusnya ada cross cultural training. Tapi jarang sekali kan kita Iya. melakukan itu. Contoh paling simpel. Adakah dokumen register stakeholder di proyek? Sampai hari ini aku nggak pernah lihat ada stakeholder register. By feeling, Mas, feeling. Ya, ya nggak ada dokumennya. Nggak ada sih Communication, kalau tertulis memang. ya kan? Communication plan pun nggak ada yang buat proyek manapun. Communication plan. Padahal teorinya ini salah satu menurutku yang paling penting, salah satu yang paling penting, ya kan? Communication plan itu yang ini ya, yang buat dia dari perubahan-perubahan itu ya, dari dia resisten ataupun yang Nah, support itu ya, kan ya. ya betul. Misal Kades nih, Kades nih orangnya resisten nih, tapi kita minta dia suportif ke proyek kita. Artinya kan harus ada komunikasi yang berbeda yang kita lakukan ke dia daripada si camat. Camat katakan udah suportif dari awal ke proyek kita. Kalau Kades bisa jadi tiap pekan kita datengin rumahnya, ya. Kalau perlu kita temuin Pak Kades, butuh apa Pak Kades, biar kami bisa uh, uh, memenuhi. Oh saya mau nyalon lagi untuk besoknya, tolong bantulah. Mungkin itu kan niatnya Pak Kades biar bisa jadi leading kan. Itu kan harus di capture di communication management plan semua tersebut. Oh ini ada nanti alokasi dana ini buat Pak Kades biar kita bantu misalnya. Nah, untuk pencalonan Pak Kades berikutnya, atau dia ada keinginan jalan yang di depan rumahnya yang sering dilalui oleh masyarakat itu diaspal biar ada rasa impactful dari proyek tersebut. Itu kan hari ini selama kita proyek memang ada hal seperti itu. Ya, kita datengin Kades segala macam, kita bantu aspal segala macam, tapi tidak pernah didokumentasikan. Ya. Ya, itu yang saya rasakan selama ini. Oke, agenda terakhir pekan depan, hasil evaluasi hari ini, Alhamdulillah Akbar sudah memenuhi kriteria ya, sudah 80. Didip, lebih semangat lagi. Oke, Semangat. ya. Jadi nggak perlu, ya mungkin ya saya bilang ya bahwa waktunya paling sejam aja. Kalian belajar, insya Allah cukup. Dan didengerin sambil tidur. Mungkin didengerin itu Amir Ali segala macam. Kalau ada waktu dicatat, gitu. Insya Allah lah, nggak perlu sehari full kalian
belajar 3 jam, 4 jam, ya 1 jam aja cukup, asalkan konsisten. Oke, week 1 kita done. Week kedua, silakan dengerin yang Amir Ali. Sudah tak kirim kan, yang Amir Ali? Ya, Lalu coba lagi 10 soal. Kalau Akbar mau lanjut ke 20 soal, monggo. Ya, karena saya lihat udah oke tuh 8 soalnya. Dari 10 soal, kalau mau coba 20 soal biar kelihatan nilainya masih 70 atau di bawah 70 kalau udah nyoba 20 soal. Dan saya coba. Kalau Mail, mungkin coba sekali lagi 10 soal, setelah itu mau lanjut ke 20 soal, monggo Mail ya. Jadi biar makin banyak soal yang dipelajari. Nah, khusus untuk di DIP, fokus dulu DIP 10 soal, jangan ke 20 nanti terkesan sia-sia. Karena 10 soal masih belum Ya, tercapai Mas. KPI-nya. Jangan Kemarin masih ngutang. ya apa ya? Mungkin Didip punya kesibukan sendiri, artinya memang nggak bisa disamakan dengan yang lain, monggo. Mungkin punya cara sendiri nanti untuk memahami materi, ya monggo, silakan. Tapi sejauh ini saya lihat insya Allah Mail dan Akbar bisa mengikuti ya program kita 2 pekan ini ya. Terasa kan ada peningkatan pemahaman terkait project manajemennya. Itu yang paling penting. Oke, dari saya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. masuk. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga bermanfaat dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Yanda. Semoga Mas ilmu Yanda, Bapak apa sih, Pak? Ya, Apa nih? Jadi lanjut Udemy atau pakai gratisan dulu? gratisan dulu aja. Sampai MP dulu aja lah. Ya, Oh, ya. exam dulu. Mungkin Udemy nanti ketika udah 50 soal atau mau 180 lah. Oke. Atau 100 ya. Di week keempat atau week kelima nanti baru Udemy. Oke, thank you. Itu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mas. Semoga ilmunya Iya. barokah. Amin. 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 Izin ya, izin live ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.